Shalom, jemaat Tuhan GBI Lyon dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan kita mau ingat pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami ada hari ini semuanya karena kesempatan baik yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami datang Tuhan membawa setiap hidup kami pribadi lepas pribadi ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami semangat baru, sukacita baru melalui podcast Roh Kudus Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan hari-hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tujuan kami tentang kehadiran-Mu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup, terlebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sucikan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami kan setiap salah dan dosa kami. Biarlah ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Yesus Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di hati kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Haleluya. Mari kita yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada hari-hari ini, mari kita mau tetap selalu mengucapkan, menyatakan, dan mempraktikkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ketua lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih
Biarlah kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan kita terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, di hari yang indah ini kita sama-sama siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk sama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ku tak membawa apapun juga. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang di rumah. Apa kabar? Harapan Pak Gembala semua dalam keadaan sehat walafiat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat
Pagi hari yang indah ini, minggu pertama di bulan Juli, kami boleh mengadakan ibadah secara online. Kiranya Tuhan siapkan hati kami semua seperti daripada jemaat di rumah untuk siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawa kebenaran firman Tuhan, urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap kata dan kalimat sungguh datang daripada hikmat Tuhan. Setiap jemaat yang mendengar di rumah akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita begitu berharga. Pernahkah saudara sekalian merasa saudara itu umat ciptaan Tuhan begitu berharga, sehingga kalian bangga terhadap diri sendiri? Are proud of yourself. Tapi ada banyak orang tidak mengetahui dia begitu berharga. Dia tidak bangga terhadap dirinya sendiri. Dia mengasihani dirinya sendiri. Dia merasa kekurangan. Dia merasa tidak berarti. Mereka merasa kurang beruntung. Mereka betul-betul merasa insecure, karena mereka suka membandingkan diri mereka kepada orang lain, melihat orang lain lebih daripada diri sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Menghargai diri sendiri di sini tidak berarti kita menyombongkan diri, kita egois, tetapi kita tahu bahwa bangga kepada diri sendiri itu adalah sangat bermanfaat, berfaedah. Karena bangga itu merupakan ungkapan daripada sebuah emosi yang positif. Karena orang yang bangga terhadap diri sendiri adalah orang yang mengerti bahwa dia begitu berharga di mata Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, mari kita buka Alkitab kita, yaitu Yesaya 43 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan begitu menghargai umat ciptaannya itu, bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi mereka, sehingga begitu berharganya Tuhan membebaskan. Tuhan menebus mereka dari perbudakan Mesir. Karena Tuhan begitu mengasihi, karena umat pilihannya begitu berharga di mata Tuhan. Hari-hari ini kita adalah umat rohani. Kita adalah Israel rohani. Kita pun menjadi orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kita begitu berharga di mata Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bangga terhadap diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Bangga terhadap diri sendiri, proud of yourself, it doesn't mean, tidak berarti kita egois, kita sombong. Tetapi bangga terhadap diri sendiri itu merupakan ungkapan emosi yang positif, yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah bagi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Kalau kita belajar untuk menghargai diri kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun hasilnya, kesuksesan kecil atau besar, kita harus belajar untuk menghargai. Sehingga dari itu kita mulai menumbuh kembangkan kepercayaan diri kita.
kita bangga terhadap diri kita sendiri, kita bukan hanya bangga kepada orang lain, tapi kita harus bangga pada diri sendiri. Orang yang tidak bangga terhadap diri sendiri, dia tidak memahami dia begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Pak Gembala mengajak kita semua untuk belajar menghargai atau belajar untuk membanggakan diri, proud of yourself. Kita harus bangga dengan diri kita. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun status kita, kita harus bangga terhadap diri sendiri. Dengan kita bangga terhadap diri sendiri, kita juga sebetulnya menghargai. Kita menghargai Tuhan sebagai pencipta kita. Karena Tuhan aja menganggap kita begitu berharga. Jadi tidak alasan bagi kita untuk tidak menghargai diri kita sendiri, tidak bangga terhadap diri kita sendiri. Saya hari-hari ini belajar. Dulu saya nggak ngerti, tidak tahu bagaimana bangga terhadap diri sendiri. Saya lebih banyak bangga terhadap diri orang lain. Saya bangga terhadap pujaan saya, fans saya. Tapi saya tidak pernah membanggakan diri saya sendiri. Tapi sejak saya mengerti dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, saya belajar untuk membanggakan diri saya sendiri, proud of myself. Dari situ ternyata semangat saya dalam hidup itu berbeda daripada saya tidak pernah membanggakan diri saya sendiri. Kadang-kadang banyak orang insecure, merasa dirinya kurang, merasa dirinya kurang berhasil, minder, dan sehingga dia banyak mengeluh dan menyalahkan orang di sekitar, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Mengapa dia tidak lebih beruntung daripada orang lain? Kadang-kadang dia bosan karena kegagalan demi kegagalan, dia merasa hidupnya tidak beruntung, dia bosan hidup. Dia tidak mempunyai semangat untuk hidup. Dia tidak mempunyai semangat untuk berjuang. Tapi orang yang merasa dirinya berharga, dan kita tahu juga Tuhan mengatakan kita begitu berharga di mata Tuhan, kita harus belajar untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, ada kiat-kiat kita untuk bagaimana membanggakan diri sendiri. Saya bertanya kepada beberapa orang, bagaimana kamu bisa membanggakan diri kamu sendiri? Bagaimana caranya kamu bisa bangga terhadap diri kamu sendiri? Pernah kamu merasa bangga terhadap diri kamu sendiri? Dia agak bingung untuk menjawabnya. Dia mikir sejenak. Tapi dia katakan, ya kadang-kadang saya ada sih bangga terhadap diri saya kalau saya berhasil. Kalau saya sukses dalam perkara besar, kalau saya juara kelas atau saya juara nomor 1, saya bangga. Tetapi sulit untuk bangga terhadap diri saya sendiri kalau saya suksesnya hanya kecil, atau mungkin saya tidak nomor 1, saya tidak juara. Saya mau katakan hari ini, setiap apapun yang kita kerjakan, seberapa besar hasilnya, sekecil apapun, tidak harus besar, sekecil apapun hasil pekerjaan kita yang kita lakukan, kita patut untuk bangga terhadap diri kita. Walaupun kita hanya bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain lihat, ya kecil itu. Bagi kita harus belajar untuk bangga. Kita harus berani mengapresiasi hasil dari kerja kita sekecil apapun. Waktu saya bertanya, pernahkah kamu membanggakan diri kamu sendiri? Dikatakan pernah, Om. Caranya untuk membanggakan diri saya sendiri, salah satu kiatnya adalah dalam hidup ini saya harus belajar bersyukur, Om, katanya. Saya pikir betul juga. Memang cara kita untuk bangga terhadap diri sendiri, yang pertama itu memang kita harus bersyukur. Dalam apa? Dalam segala hal. Apapun kita harus bersyukur. Keberadaan kita harus bersyukur. Makanya dikatakan di dalam ayat Alkitab, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah. Makanya dalam hidup ini, kalau kita belajar untuk bersyukur,
Ini merupakan kunci kita untuk bangga terhadap diri sendiri. Kalau apapun kita bersyukur, apapun yang kita kerjakan, hasil sekecil apapun kita bersyukur, itu kita menghargai, kita appreciate dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga dengan hasil itu kita bangga terhadap diri kita. Makanya kita jangan pelit, jangan tidak pernah untuk menghargai diri, untuk mengapresiasi diri, untuk memberi reward kepada diri sendiri. Saya pernah ngomong, kadang-kadang kita hanya memberikan reward kepada orang lain, tetapi kita tidak pernah memberi reward kepada diri kita sendiri. Saya hari-hari sering memberi reward kepada diri saya sendiri. Karena saya bangga terhadap diri saya sendiri, saya mau memberikan yang terbaik kepada diri saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan telah menciptakan saya dengan value, dengan begitu berharga. Saya begitu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau saya begitu berharga di mata Tuhan, saya harus menghargai diri saya sebagai umat ciptaan Tuhan. Jadi saya sering sekali mereward diri saya sendiri. Kadang-kadang memanjakan diri saya sendiri. Untuk mereward itu saya membeli sesuatu yang terbaik untuk saya berikan kepada diri sendiri. Saya bukan hanya memberikan yang terbaik kepada anak-anak, kepada istri, gitu, kepada itu, tapi saya juga kadang-kadang harus belajar untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya saya belajar untuk memakai atau membeli barang yang terbaik buat diri saya. Itu bagian dari saya reward. Bagian dari saya menghargai diri saya. Tapi banyak orang hidup mengasihani diri sendiri. Dia berbelas kasihan dengan dirinya. Dia merasa diri, aduh saya susah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Mengasihani diri sendiri. Hari ini belajar kita berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Kita harus belajar ya, bangga terhadap diri kita. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun status kita, kita harus belajar bangga terhadap diri sendiri. Karena itu merupakan satu ungkapan emosi yang positif. Sehingga kalau orang yang bangga terhadap diri sendiri selalu berpikiran positif. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan, dia pikir itu adalah baik. Apapun yang dikerjakan, hasilnya sekecil apapun itu dia merasa bangga. Saya hari ini belajar untuk mengerjakan segala sesuatu, apapun sekecil apapun, saya lakukan dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat. Karena apa? Dalam kita menghargai diri, dalam kita membanggakan diri, satunya kita harus memicu sebetulnya, membangkitkan semangat kita. Semangat dalam hal kita bekerja, sekecil apapun. Apapun yang kita kerjakan mulai dari perkara yang kecil, kita harus semangat melakukannya. Ada banyak orang tidak semangat melakukan pekerjaan yang sepele. Ada banyak orang yang tidak semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ya remeh-remeh temeh. Tapi mereka begitu semangat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi mereka tidak pernah melatih diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Padahal mulai dari pekerjaan kecil lah. Dari pekerjaan-pekerjaan kecil kalau kita setia dan tekun, taat, Tuhan akan mempercayakan kita dalam perkara-perkara besar. Juga orang-orang dunia. Kalau kita bekerja, kalau kita dikasih untuk melakukan perkara kecil, jabatan rendah, kita harus tetap semangat melakukannya. Kalau kita melakukannya, jangan kita bilang, cuman begitu. Saya tidak bangga dengan diri saya. Saya baru bangga kalau saya jadi manajer. Saya baru bangga dengan diri saya kalau saya sudah jadi direktur. Saya baru bangga dengan diri saya kalau saya sudah jadi presiden direktur. Tidak. Kamu menjadi buruh harian, menjadi operator, menjadi buruh kasar sekalipun, menjadi staf biasa. Kamu harus belajar bangga terhadap diri kamu. Dari situ kita melihat artinya ada semacam emosi yang positif. Emosi yang positif tidak berarti kita itu egois, kita mementingkan diri sendiri, kita sombong, tidak. Karena itu sangat bermanfaat, berfaedah untuk kita menumbuh kembangkan semangat juang kita, semangat kerja kita, sehingga kita jauh lebih bersemangat untuk melakukan apapun. Makanya saya pernah ngomong kepada teman-teman atau kepada jemaat,
apapun yang kamu kerjakanlah untuk Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kamu kerjakanlah untuk Tuhan. Jangan merasa untuk kerja kepada manusia. Kalau kita kerja kepada manusia, kalau responnya atau respeknya atau upahnya kecil, kita bersungut-sungut. Atau kalau kita nggak suka, kita suka ya memperlambat kerja kita, tempo kerja kita, karena kayak memang nggak semangat. Tapi kalau kamu bekerja untuk Tuhan, kalau kamu sadar kamu kerjakan apapun kamu kerjakan untuk Tuhan, pasti beda, pasti semangatnya beda. Sehingga pekerjaan sekecil apapun, sesulit apapun, sehina apapun sebetulnya, tukang sapu, ya toh, tukang bersih-bersih bukan suatu pekerjaan yang hina. Kalau kita merasakan itu kita kerjakan untuk Tuhan, kita pasti semangat. Saya membiasakan diri untuk bekerja. Pagi-pagi kadang-kadang di tempat tinggal saya sekarang ya di Sunter kan, kadang-kadang saya lihat banyak sekali sampah-sampah, banyak sekali tempat potongan-potongan kayu orang nggak sapu. Saya bisa sapu dari ujung jalan ke ujung jalan. Orang bilang, "Pak, kurang kerjaan ya, Pak, suruh pembantu aja." Tapi saya lakukan itu dengan senang hati. Saya melatih diri, saya bangga dengan diri saya. Kok saya masih mau bekerja seperti itu? Saya bangga dengan diri saya, kok saya masih bisa ya menyapu jalan gitu. Sebetulnya saya bisa upah orang, tapi saya tidak lakukan karena saya mau belajar untuk melakukan sekecil apapun pekerjaan itu. Saya kerjakan untuk Tuhan. Saya katakan, Tuhan, semua ini saya lakukan karena saya suka bersih-bersih. Jadi kalau saya suka bersih-bersih, bukan saya suruh orang untuk membersihkan, tapi kita memberikan contoh untuk membersihkan. Saya jalan di Ancol, saya katakan, saya lihat orang-orang buang botol aqua sembarangan, sampah sembarangan, saya pungut. Sambil jalan pagi saya pungut, saya masukkan ke dalam tong sampah. Kemudian saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya bangga terhadap diri saya, kok saya masih mau melakukan pekerjaan seperti ini. Saya nggak perlu dilihat orang, tapi saya lihat, saya pikir Tuhan pasti lihat saya melakukannya. Di situ kita katakan bahwa ada beberapa hal yang menurut saya apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kita itu kita lakukan buat Tuhan. Itu di Kolose 3 ayat 23 dengan jelas itu. Kita kalau mau baca, kita baca juga nih ya. Coba Kolose 3 ya. Ayat ini sudah sering saya khotbahkan sebetulnya, tapi saya ulangin lagi. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berusaha sebaik mungkin, untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Orang yang bangga terhadap dirinya sendiri, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu dia berusaha melakukan segala sesuatu terbaik bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dengan segenap hati, ya, dengan segenap hatimu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya belajar. Setiap tugas pekerjaan saya lakukan, ya saya lakukan untuk Tuhan. Tapi memang beda sekali. Orang yang belajar untuk menghargai dirinya, orang bangga terhadap dirinya sendiri, dia memang selalu bersemangat untuk bekerja. Umur tidak menjadi ukuran. Walaupun sudah tua segini, semangat kerja saya tidak kalah dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena saya mampu untuk membangkitkan semangat saya. Karena saya bekerja bukan untuk manusia, saya bekerja untuk Tuhan. Karena kalau bekerja untuk Tuhan, kita tahu upahnya besar. Dan yang ketiga, tadi itu kita kalau bekerja, kalau kita bangga terhadap diri kita harus bersyukur, kita harus bersemangat dalam segala hal untuk mengerjakan apapun. Kita harus bersemangat pada diri sendiri,
Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, nomor 2 bukan 3 maksud saya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi kita jangan loyo, kita jangan goyah, kita harus tetap giat selalu di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, karena kita tahu kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Jadi kita tetap bersemangat. Jadi saya kalau bekerja apapun saya semangat banget gitu. Nyapu saya semangat, bersih taman saya semangat, ya apapun tanam-tanam apapun semangat, ngepel saya semangat, bersih-bersih, ngelap saya semangat, semua saya lakukan saya semangat. Kenapa? Karena selalu kalau saya mengerjakan segala sesuatu saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya bangga dengan diri saya karena saya masih mau melakukan pekerjaan seperti itu, dan saya masih mampu untuk melakukannya. Dan saya bangga dengan diri saya sendiri, sehingga dengan semangat itu saya bisa naik motor besar. Saya bisa touring dari Jakarta sampai Bali 1.500 km 3 hari bersama anak-anak muda. Dan anak-anak muda salut, kok Pak Joni kuat ya? Kami nggak kuat, kami kalah. Saya bilang bersama Tuhan. Saya punya semangat, apapun yang saya kerjakan semuanya saya bisa seperti ini karena saya yakin bahwa apa yang saya kerjakan untuk Tuhan, sehingga segala sesuatu apa yang saya kerjakan saya mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita kerjakan segala sesuatu buat Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan kepada umat di Filipi 4 ayat 13. Coba kita baca ya. Dan ini ayat memang sering kita baca, tapi kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita mau aplikasikan ayat ini, apa yang harus kita kerjakan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita mengerjakan Kolose 3 ayat, apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan, kamu bersemangat untuk tetap tidak kendor, giat melakukannya, tidak goyah dalam segala hal untuk melakukan segala pekerjaan. Apalagi kita kerjakan untuk Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya katakan kepada teman-teman anak-anak muda waktu naik motor, Pak Joni 3 jam nggak non-stop. Mereka 1 jam harus berhenti, saya gas terus, saya kuat. Dan kok kuat Pak? Saya bilang semua kekuatan datang daripada Tuhan. Makanya saya tahu segala perkara dapat kutanggung, segala sesuatunya dapat kukerjakan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Hari ini belajarlah untuk membanggakan diri. Bangga terhadap dirimu sendiri, proud of yourself. Dan yang kedua, orang yang yang ketiga maksud saya, orang yang bangga terhadap diri sendiri itu dia punya confidence, dia percaya kepada dirinya, dia percaya kepada diri sendiri karena dia tahu dia dapat melakukan segala perkara karena ada kekuatan yang Tuhan beri. Dia dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apapun dia tetap dapat lakukan, apapun dapat dia kerjakan, apapun dia dapat tanggung di dalam hidup ini. Karena dia tahu bersama Tuhan dia cakap menanggung segala perkara. Itu adalah orang-orang yang memiliki confident level. Orang percaya karena apa? Karena dia percaya karena dia ciptaan Tuhan. Dia begitu berharga. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri, dia tidak minder, dia percaya diri, pede kata orang. Dan yang keempat adalah akui setiap kemenangan. Nah, dalam pertandingan, di dalam pekerjaan kita, dalam segala sesuatu, kalau kita berlomba, kemenangan kadang-kadang kemenangan besar, kesuksesan besar. Dalam kita berusaha, kita mengalami sukses besar, sukses kecil. Bukan di dalam sukses besar kita bangga terhadap diri kita, tapi sukses kecil pun kita harus tetap bangga. Kita appreciate, kita menghargai, kita memberikan reward kepada diri kita. Sekecil apapun. Saya suka mereward diri saya.
Kalau saya sudah melakukan segala sesuatu pekerjaan, kecil apapun, saya mereward diri saya. Saya katakan, saya bangga dengan kamu, saya bangga dengan aku, saya bangga dengan ciptaan Tuhan. Aku bangga menjadi saya diri. I am who I am. Saya tidak mau menjadi orang lain. Saya hanya mau menjadi diri saya sendiri. Saya bangga dengan ada diri saya sendiri. Sekalipun ada banyak sekali kekurangan, tetapi kekurangan itu justru membuat kita lebih semangat untuk mengejar, supaya kekurangan itu menjadi kelebihan buat kita. Ada banyak orang sedih terhadap kekurangan. Dia maunya mencari yang lebih. Tapi kalau kita tidak pernah kurang, kita tidak tahu bagaimana lebih itu. Karena kekurangan itu harus kita kejar, harus kita perbaiki, supaya kekurangan itu menjadi suatu saat lebih. Karena dari kekuranganlah kita belajar untuk terus berjuang, belajar, terus meningkatkan kemampuan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih karena kekurangan tadi. Yang berikutnya adalah rayakan kemenanganmu. Appreciate, hargai, reward setiap apa yang kamu kerjakan. Kita tidak perlu orang lain mereward kita. Ada banyak dari yang kita mintanya orang lain menghargai kita. Banyak sekali orang minta orang yang mereward dia. Kita tahu sulit sekali kadang-kadang untuk mendapat reward daripada orang lain. Kita harus royal untuk mereward, ya. Kita harus merayakan, memberikan hadiah kepada diri sendiri. Kalau kita pergi keluar, ya, pergi jalan-jalan, kita lihat di tempat ada yang bagus, kita ingin memberi jari manis kita dengan cincin yang baik misalnya. Itu juga bagian dari mereward diri. Kita pergi kemana-mana, kita ingin membeli baju yang bagus untuk diri kita yang pantas. Itu juga bagian dari reward diri kita sendiri. Kita ingin pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, semua yang bagus-bagus. Semua itu adalah bagian dari kita menghargai atau kita memvalue diri kita. Ya, bukan berarti kita memberikan sesuatu pada diri kita pemborosan, tidak. Karena kita memang belajar untuk menghargai, mereward diri dengan batas-batas tertentu. Bukan kita mereward diri, kita pinjam uang orang untuk membeli sesuatu, bukan. Kita selalu mereward dari hasil jerih lelah kita. Kalau dari jerih lelah kita bekerja, kita patut untuk memanjakan diri kita. Memanjakan diri bukan hanya memberi, tetapi kita mungkin piknik, kita tamasya, kita rekreasi di tempat-tempat yang bagus. Itu juga mereward diri kita. Makanya saya selalu bilang, saya kalau ada tempat yang bagus-bagus, tempat yang indah, saya ingin suatu saat saya pergi ke tempat itu. Itu bagian dari bagaimana saya mereward, artinya saya merayakan hasil kerja saya selama ini. Karena saya bangga. Kalau saya bangga, saya menghargai diri saya melakukan apapun, saya bangga. Kemudian semua itu dapat dikerjakan oleh diri saya harus bangga dengan diri saya. Saya tidak bangga. Saya bangga dengan orang lain tentu, tapi saya tidak semata hanya bangga kepada dari orang lain sementara saya mengasihi diri saya sendiri. Enggak, kita harus membanggakan diri kita dulu. Bagaimana kita bisa bangga kepada orang lain, kepada diri kita sendiri aja kita nggak bangga. Bagaimana kita bisa membanggakan anak-anak kita kalau kepada diri kita sendiri kita nggak bangga? Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan diri kita, siapapun kita. Dan yang terakhir itu, saya tanya lagi, untuk kita bisa bangga terhadap diri sendiri itu kita harus mempunyai kerinduan. Dalam hal apa? Kerinduan untuk tetap maju, kerinduan untuk tetap berjuang, kerinduan untuk tetap bekerja, kerinduan untuk tetap menjadi orang yang berhasil. Kerinduan, punya kerinduan. Jadi kalau kita nggak rindu, kita nggak mempunyai semangat. Kalau kita rindu, kita tidak mempunyai nggak gergeten gitu loh. Jadi kalau kita rindu terhadap sesuatu itu pasti kita mempunyai semangat, waktu untuk kita melakukannya. Oleh karena itu hari ini belajar untuk membanggakan diri.
Karena membanggakan diri itu adalah bagian dari bagaimana kita menghargai. Rasul Paulus saja bangga dengan diri dia sendiri. Sebelum dia mengerti, dia dulunya itu bangga terhadap hal-hal yang sifatnya kesombongan, sifatnya untuk merasa dirinya paling hebat. Tapi setelah dia mengerti kebenaran, dia merubah. Segala sesuatu dulu yang dia banggakan menjadi kesombongan itu dianggap sebagai sampah. Tapi dia melakukan perkara-perkara yang fokusnya kepada Tuhan. Dia kerjakan apapun untuk Tuhan. Segala sesuatu dia kerjakan untuk Tuhan. Dia merasa jauh lebih beruntung. Makanya dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 kita baca ya. Bagaimana Rasul Paulus bangga terhadap dirinya sendiri. Filipi, ini ayat terakhir, Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita melihat bagaimana waktu Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia bangga, dia merasa diri yang paling hebat, dia merasa orang lain itu tidak patut untuk dihargai, dia membunuh orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Tapi begitu dia mengenal Tuhan, kebanggaan dia yang dulu yang salah, dia anggap sebagai suatu sampah. Tapi begitu dia percaya kepada Tuhan, dia mengikuti Tuhan, apapun yang dikerjakan untuk Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan itu, menurut orang dunia begitu hina, bagi dia ada sebuah keberuntungan. Dia dapat bekerja, dia dapat melakukannya untuk Tuhan. Hari ini belajar. Kalau setiga itu, apapun yang kamu lakukanlah untuk Tuhan. Sehingga sekecil apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, opportunity yang diberikan sekecil apapun, kita hargai. Kita kerjakan dengan penuh semangat. Setelah kita lakukan, kita mendapat hasil, kita hargai, kita appreciate, kita reward diri kita. Itulah bagian dari membanggakan diri. Proud of yourself. Orang yang tidak bangga terhadap dirinya sendiri, kecil kemungkinannya dia menjadi orang yang sukses. Orang yang bangga terhadap dirinya, dia selalu bersemangat bekerja. Orang yang bangga terhadap dirinya, dia tidak egois. Orang yang bangga kepada dirinya itu adalah ungkapan atau luapan emosi yang positif, yang sangat bermanfaat bagi diri kita untuk memicu semangat juang kita, semangat kerja kita giat, kita nggak pernah goyah karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita tahu semua ini. Inilah bagian dari membanggakan diri. Hari ini mari kita semua jemaat-jemaat di rumah, belajarlah untuk bangga terhadap dirimu. Kalau kamu bangga terhadap dirimu, kamu tidak menjadi pecundang. Kamu bangga dengan diri kamu, kamu selalu menjadi pemenang. Amin. Dengan demikian firman Tuhan pagi hari ini yang singkat ini biarlah memberkati jemaat di rumah, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu selayaknya lah kami bangga terhadap diri kami masing-masing yang menjadi umat ciptaan Tuhan yang begitu berharga Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan, apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, karena kami bangga melakukannya. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami begitu berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun ciptaan daripada Tuhan, kami semua tidak berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, bagi kami yang selama ini tidak menghargai diri kami, tidak bangga, hanya hidup mengasihani diri sendiri, kami mau berhenti Tuhan. Kami mau belajar untuk bangga terhadap diri kami sendiri. Proud of myself. Proud of yourself. Terima kasih Bapak. Ada hal yang kurang kiranya Tuhan penuhi. Ya Tuhan, tolong perjelas melalui Roh Kudus sehingga firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kehidupan daripada umat-Mu di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mau sama-sama naikkan pujian kita bagi Dia segala pujian.
bersyukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebelum ibadah ini kita tutup, mari kita arahkan hati kita minta berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pagi hari ini, itu minggu pertama bulan Juli ini ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sungguh berkati kami Tuhan, kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa selalu menyertai kehidupan umat-Mu di rumah di masa pandemi ini. Tutup bungkus dengan kami kuasa darah-Mu, pagari kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga semua jemaat GBI Elion, semua jemaat GBI Elion benar-benar dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami bebas dari virus corona. Kalau sampai terpapar pun Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk kami menanggungnya, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh sembuh karena darah-Mu, bilu-bilu-Mu telah menyembuhkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kini terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menuntun kita, membawa kita untuk terus mencari Tuhan, untuk bangga terhadap diri kita karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat kasih anugerah daripada Tuhan mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian firman Tuhan atau ibadah pagi hari ini selesai. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tetap jaga protokol kesehatan, ya, jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau pergi keluar tetap pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti dilindungi. Haleluya. Shalom.